Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Bagus? Oke, daripada Anda keluyuran saat usum angin, mungkin akan membuat kekebalan tubuh Anda sedikit menurun. Dan dikhawatirkan tubuh Anda akan mengalami muriang dan salesma. Jadi lebih baik Anda di rumah saja dan saya akan menemani hari-hari kalian. Dimana pada video kali ini saya akan merangkum film yang membuat anu Anda mengeras dan juga sedikit menyogongkan. Oke, film ini berjudul Muse tahun 2012. Film yang rilis di negara saya ini akan menceritakan seorang wanita muda yang jatuh cinta dengan seorang kakek-kakek. Bagaimana dengan cinta dan pengocorotan mereka? Sebelum ke filmnya gue kasih saran dulu. Jika ingin merasakan fantasi kenyogongan yang luar biasa, saya sarankan untuk menonton versi fullnya. Nah, bagi-bagi dosa anjir. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria tua yang bernama Lee. Dia sendiri merupakan dosen sekaligus sastrawan yang sangat dihormati. Saat di depan cermin, ia melepaskan kolor dan bajunya. Lalu ia memperhatikan dirinya yang sudah tua dan sangat kesepian. Lee juga sempat memandangi titiknya dengan tatapan datar. Ia berpikir bahwa selama ini dia belum bisa memanfaatkan dengan baik tambang emas tersebut. Sama sih. Sedikit info, sebenarnya gue gak tahu sih dia tuh statusnya single parent atau ditinggal mati istrinya, gak tahu bercerai gitu. Soalnya film ini tidak menceritakan masa lalunya, yang pastinya dia hidup sendiri sih. Lanjut, di usianya yang sudah sangat rentan, Lee juga menyadari bahwa dirinya sudah tidak seperti dulu lagi, sehingga ia membutuhkan seseorang yang dapat membantunya. Dan orang yang mau membantunya adalah muridnya sendiri. Ia bernama Seo. Ia juga merupakan seorang penulis baru dan ia juga merupakan mahasiswanya si Lee waktu dulu. Dan kelihatannya si Seo ini sangat menghormati Lee sebagai guru dan seorang figur ayah. Ia juga sangat perhatian kepada si Lee ini. Mulai dari nyiapin sarapan, nyuciin baju, bersihin rumah, pokoknya semuanya deh. Diketahui juga hidup si Seo ini sama-sama kesepian. Namun hal ini merupakan pengabdian si Seo untuk mendapatkan pengakuan dari si Lee. Tujuannya agar ia merasa kalau si Seo memang benar-benar sastrawan sejati. Pada suatu hari ketika Lee dan Seo pulang berbelanja, Lee menemukan seorang gadis remaja berseragam sekolah yang sedang tidur di kursi goyangnya. Saat Seo menjatuhkan barang belanjaannya, gadis tersebut kemudian terbangun. Ia bernama Han. Ia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya tinggal di sekitaran daerah itu dan tidak sengaja ia masuk ke rumah ini lewat tebing di belakang. Tujuannya karena dirinya ingin beristirahat. Di malam harinya saat Seo dan Lee sedang mengemil sambil ngobrol tentang tulisan novelnya, Seo mengatakan bahwa dirinya bertemu lagi dengan si Han dan ia bilang bahwa si Han ini ingin melakukan pekerjaan di rumah Lee. Tujuannya untuk mengisi separuh waktunya sepulang sekolah. Lee dengan santuinya bersedia menerima Han untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu. Dan pada keesokan harinya, Han sudah mulai mengerjakan sebuah pekerjaan rumah. Dan dari situlah si Han sering datang ke rumah Lee untuk menggantikan peran si Seo yang suka beres-beres di rumahnya. Pada suatu malam yang sedang diguyur hujan deras, Han tiba-tiba datang ke rumah Lee. Han mengatakan ingin menginap di rumah Lee malam ini. Saat tak sengaja melihat pipi Han yang memar kayak habis lagi digampar, ia kemudian menanyakannya. Dan Han mengatakan bahwa dirinya sedang bertengkar dengan orang tuanya. Lee akhirnya mengizinkan Han untuk bermalam dan menyuruhnya untuk mengganti pakaian terlebih dahulu yang basah. Lee pun menyuruh Han untuk tidur di sofa. Namun pada keesokan paginya saat Lee terbangun, ia melihat gundukan di dalam selimutnya dan perlahan ia mengintipnya. Ternyata itu adalah si Han yang tidur di pahanya. Lee kemudian melihat-lihat tubuh Han dan ia juga melihat tato di dadanya dekat teteknya. Saat itu juga Lee mendengar suara mobil yang datang dan kemudian melihatnya. Setelah melihat bahwa itu adalah si Seo, Lee bergegas keluar dari kamarnya dan menuju ke tempat ruangan kerjanya. Saat itu juga Seo masuk ke rumah Lee. Ia kemudian kaget melihat si Han ini keluar dari kamarnya si Lee. Dari sinilah si Seo mulai berpikiran yang enggak-enggak kepada si Han dan gurunya itu. Setelah itu Seo bertemu dengan Lee dan mengatakan untuk berjaga jarak dengan si Han karena dia masih anak SMA. Pada keesokan harinya, saat si Leo sedang memandikan mobilnya, ia mendengar suara teriakan dari jauh. Yang ternyata itu adalah si Han. Han kemudian mengajak si Lee untuk membuat sebuah tato di dadanya seperti milik si Han. Saat setelah berada di rumah, Lee sempat menolak untuk membuat tato tersebut. Namun Han membujuknya terus-menerus dan pada akhirnya si Lee mau.
Di saat Han membuat tatonya, Lee yang sangat itu pikirannya sedang jauh di angkasa karena kepalanya berada di bawah teteknya si Han. Kemudian Lee menghayalkan sesuatu di mana ia menjadi muda lagi dan sedang bersama si Han yang berlarian ke sana kemari dan tertawa juga kemudian mantap-mantap. Setelah Han selesai membuatkan tato di dada si Lee, Lee kemudian bergegas untuk pergi ke tempat ruangan kerjanya. Ia kemudian langsung menulis sebuah cerita dan cerita tersebut tentang khayalan dirinya dengan si Han. Di sisi lain terlihat juga si Seo yang sedang stres karena tak kunjung selesai menuliskan novelnya. Dan kemudian Seo menelpon Han untuk datang ke apartemennya. Ia berpura-pura minta tolong untuk bawain obat ke apartemennya. Dan itu cuma pancingan agar Han bersedia datang. Setelah Han datang, si Seo langsung meraih si Han ini habis-habisan dengan mengatakan untuk menjauhi Lee dan jangan mengganggunya lagi. Karena si Seo ini telah menganggap Han sudah menodai kesucian Lee yang sangat dihormati itu. Tetapi Han memberikan alibi bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa dengan sang penulis tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya senang tentang pertemuannya dengan si Lee dan si Seo ini. Dari sinilah Seo juga kepancing sangenya karena tak sengaja ia melihat tato di dekat teteknya si Han ini. Apalagi si Seo ini juga cowok kesepian. Pada keesokan harinya, Han dan Seo berada di rumah Lee. Terlihat si Han ini sedang membereskan ruangan dan akan memindahkan lemari kecil yang berada di rumah itu. Namun si Seo ini mendekatinya untuk bercanda-canda dan mengakibatkan lemari itu jatuh dan terbuka. Saat itu juga Seo melihat ada sebuah tulisan Lee yang disimpan dalam lemari tersebut. Tulisan itu adalah sebuah tulisan yang baru saja Lee buat tentang cerita Han. Pada malam harinya, Seo melihat lagi tulisan tersebut untuk ia baca secara keseluruhan. Saat selesai membacanya, Seo kemudian menjerit terharu karena isi tulisan tersebut sangatlah indah. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang datang ke rumah Lee untuk mencari si Seo. Orang itu juga mengatakan kepada Lee bahwa muridnya itu telah membuat tulisan yang sangat indah, di mana mereka telah membuat kopian tulisannya itu sebanyak 830 ribuan kopi yang telah diedarkan untuk dijual. Dan buku novelnya berjudul Han. Mendengar hal itu, Lee kemudian kaget dan segera masuk ke dalam rumahnya. Tujuannya untuk ngecek tulisannya yang ia simpan di dalam lemari. Namun setelah melihat tulisan tersebut, ternyata tulisan itu masih ada. Setelah itu, Lee mendatangi sebuah toko buku untuk membaca tulisan yang dibuat oleh Seo. Saat membacanya, Lee kemudian kaget karena tulisannya tersebut adalah tulisan yang ia buat. Keesokan harinya, saat si Seo datang ke rumah Lee, dan terlihat wajah Lee sangat kecewa karena si Seo telah mengambil tulisannya tanpa izin. Seo juga melihat bahwa bukunya telah dibaca oleh si Lee. Lee kemudian marah-marah terhadap muridnya itu karena sebenarnya Lee membuat tulisan itu hanya untuk dirinya sendiri. Namun Seo memberikan alibi bahwa tulisan itu sangat indah, namun tidak pantas untuk Lee yang sudah tua, dan menyebutnya bahwa itu adalah skandal. Oke, gue jelasin dulu. Jadi tulisan-tulisan itu adalah menceritakan tentang kakek 70 tahunan yang jatuh cinta pada anak umur 17 tahun. Cerita tersebut berdasarkan pada khayalan Lee yang intinya membuat Han digambarkan begitu cantik. Lee yang telah mendengar kata skandal dari muridnya itu, ia kemudian semakin marah dan menyuruhnya untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Lee juga sempat mencabok banget si Seo ini. Saat mau menamparnya lagi, ternyata si Han juga berada di sana dan melihatnya. Han kemudian pergi lagi karena telah melihat kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Lee tidak lagi didatangi oleh si Seo. Dan Lee juga menggembok pintu rumahnya agar si Han juga tidak datang ke rumahnya. Pada suatu hari di sebuah acara, Seo telah memenangkan penghargaan sastra atas tulisan novelnya. Dan dari situ juga Lee dengan wajah datarnya mendatangi acara tersebut untuk berpidato kepada semua orang. Ya bagaimana lagi, Seo dikenal semua orang dekat dengan sang penulis ternama itu. Setelah semua orang berpikiran bahwa tulisan tersebut dibuat oleh Seo sendiri yang dibimbing oleh gurunya yaitu si Lee ini. Beberapa minggu kemudian saat Lee sedang berada di rumahnya, Han pun muncul lagi dengan membawakan beberapa kantong kue dan mengucapkan selamat ulang tahun pada Lee. Karena hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Han juga menawarkan dirinya untuk membersihkan jendela yang sangat kotor tak terurus sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan kemudian si Lee pun menyetujuinya. Karena setelah kejadian itu saat Seo dan Lee bertengkar dan disaksikan oleh si Han ini, si Seo tidak pernah lagi mendatangi rumah Lee sekedar untuk membersihkan rumahnya dan begitu pun Han. Ia tak kembali lagi setelah Lee menggembok pintu rumahnya.
Pada malam harinya, saat Lee dan Han sedang merayakan ulang tahun Lee, tiba-tiba Seo datang dan mengucapkan selamat ulang tahun. Namun Lee tidak mengatakan apa-apa dan tidak begitu gembira. Saat Seo langsung bergegas lagi untuk pergi, namun saat itu juga tiba-tiba Lee menahannya dan mengajak Seo untuk bergabung. Akhirnya mereka makan-makan dan sambil minum ciu. Saat malam sudah semakin larut dan si Seo ini sudah mabuk, Lee menawarkan agar Seo bermalam dan tidur di ruangan kerjanya. Lee kemudian menyuruh Han untuk pulang setelah mengantarkannya ke kamar. Setelah Lee tertidur, ia kemudian terbangun lagi karena mendengar suara desahan wanita. Lee kemudian memeriksa semuanya dan keluar sambil noong di jendela. Dia kemudian terkejut bahwa suara desahan itu berasal dari tempat kerjanya. Dan suara desahan-desahan itu ternyata si Han dan si Seo yang sedang mantap-mantap. Bagus. Setelah itu Lee merenung di dalam mobilnya dan kemudian melihat si Han yang sudah keluar dari rumahnya untuk pulang. Tiba-tiba juga si Lee entah kesambat apa, tiba-tiba ia kepikiran untuk ngempesin ban mobil si Seo dan melonggarkan ban mobilnya sendiri. Pada keesokan paginya saat si Seo akan pulang, ia melihat ban mobilnya kempes. Lalu kemudian Seo bergegas menghampiri mobilnya Lee dan mengambil kunci yang berada di atas bannya. Tujuannya untuk kemudian digunakan sebagai kendaraan pulang. Setelah dalam perjalanan pulang, mobil tersebut hilang kendali dan hampir saja membuat Seo celaka. Ia kemudian membawa itu ke bengkel. Seo kemudian bertanya-tanya apa sebabnya. Dan mekanik itu mengatakan bahwa seseorang telah sengaja melonggarkan ban mobil itu. Mendengar hal tersebut, Seo kemudian kaget dan menyadari bahwa Lee lah yang sudah melakukan semua ini. Setelah Seo bergegas kembali lagi ke rumah Lee dengan perasaan marah bercampur sedih dan tidak kepikiran oleh si Seo ini di mana gurunya sendiri telah menjebak untuk membunuhnya. Namun karena si Seo ini menjalankan mobilnya dengan terburu-buru, mobilnya pun kemudian diadu dengan mobil lainnya dan mengakibatkan mobilnya itu masuk ke jurang dan membuat si Seo ini tewas. Kemudian scene berganti dengan si Han yang berada di sekolah. Ia menerima telepon yang diketahui itu adalah si Lee, di mana si Lee ini memberitahu Han bahwa dirinya telah membunuh si Seo. Mendengar hal tersebut, Han pun kaget. Dan saat pulang sekolahnya, ia melihat mobil yang dikendari oleh si Seo telah diurus pihak kepolisian dari sebuah jurang. Keesokan harinya, Han datang ke toko buku untuk membaca secara keseluruhan tulisan si Seo. Setelah itu, Han menyadari bahwa tulisan itu bercerita tentang dirinya dan Lee. Ia kemudian bergegas pergi ke rumah Lee dan saat masuk ke rumahnya, Han melihat banyak sekali botol Amer dan kondisi rumah Lee dalam keadaan sangat berantakan. Ia juga melihat Lee yang sedang berbaring di atas kasur. Tanpa membangunkannya, Han kemudian mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui tulisan itu yang menggambarkan dirinya yang begitu cantik. Han juga mengatakan dirinya akan tetap milik Lee. Sambil menangis, Lee pun meneteskan air mata walaupun matanya terpejam. Han kemudian meletakkan sebuah buket bunga itu di dekat Lee dan mengucapkan selamat tinggal sebab dirinya tidak akan pernah lagi datang ke rumahnya. Saat Han sudah tidak ada lagi di dekatnya, Lee pun berkata dengan lirih sambil meneteskan air mata walaupun matanya pun masih terpejam. Film ini pun tamat. Ya, itu saja penjelasan dari film Amuse. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun dalam penyampaian. Jika kalian mau rek film, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bye.